Joko Chandra menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Joko Chandra didakwa menyuap 2 jenderal polisi terkait penghapusan namanya dari daftar pencarian orang. Joko Chandra merupakan terdakwa terakhir yang divonis dalam kasus ini. Sebelumnya pendiri grup mulia tersebut dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Joko Chandra dinilai terbukti telah menyuap 2 jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari DPO di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang vonis Joko Chandra, kita bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera BRK Marindo dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, Kristo, apakah sidang vonis Joko Chandra sudah dimulai? Ya baik Murodi, hingga siang hari ini persidangan dengan agenda pembacaan vonis bagi terdakwa Joko Chandra atas kasus suap red notice dan juga fatwa Mahkamah Agung hingga siang hari ini masih belum berlangsung. Namun meskipun demikian, baik Joko Chandra dan juga kuasa hukum sendiri juga memang sudah hadir baru saja di ruang persidangan dan tinggal menunggu dari majelis hakim untuk memasuki ruang persidangan. Dan juga terkait dengan agenda pembacaan vonis pada persidangan hari ini, memang dari jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya menuntut Joko Chandra dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan masa kurungan, di mana jaksa berkesimpulan bahwa dan juga meyakini bahwa Joko Chandra memberi suap ke 2 jenderal polisi, yaitu ke kita juga turut memberikan suap kepada mantan jaksa Mahkamah Agung Pinangki Sirna Malasari terkait dengan fatwa dari Mahkamah Agung sendiri, dan juga terkait dengan vonis bagi para terdakwa. Memang pada dalam persidangan kemarin seluruh terdakwa sudah mendapatkan vonis dari majelis hakim dan memang hanya tinggal Joko Chandra saja yang memang baru dijadwalkan pada hari ini untuk menerima vonis dari 2 kasus yang dihadapinya. Dan juga kalau kita melihat dari vonis yang diterima oleh masing-masing tersangka ataupun terdakwa, memang seluruhnya ini dapat dikatakan lebih berat dari apa yang dituntutkan dari jaksa penuntut umum. Seperti contohnya dalam kasus red notice, Irjen Napoleon Bonaparte ini divonis 4 tahun penjara, yang dimana putusan ini lebih tinggi dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum sebesar 3 tahun penjara. Selain itu, Brigjen Prasetyo Utomo sendiri divonis 3,5 tahun penjara, yang juga lebih tinggi dari tuntutan sebesar 2,5 tahun penjara. Lalu juga untuk kasus di fatwa Mahkamah Agung sendiri, yaitu 2 terdakwa, Pinangki Sirna Malasari dan juga Andi Irfan Jaya, masing-masing juga dituntut lebih tinggi dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk Pinangki saja misalnya, Pinangki divonis hukuman 10 tahun penjara dari tuntutan awalnya yaitu sebanyak 4 tahun penjara. Lalu juga untuk Andi Irfan Jaya sendiri divonis 6 tahun penjara, di mana tuntutan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa sebesar 2,5 tahun penjara. Dan oleh karena itu menarik apabila kalau kita melihat dari tuntutan seluruh terdakwa ini lebih tinggi dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dan apakah Joko Chandra ini juga akan mendapatkan vonis yang lebih tinggi dari apa yang dituntutkan, maka kita masih harus menunggu terkait dengan pembacaan vonis yang akan dilakukan oleh majelis hakim pada persidangan siang hari ini. Murodi. Oke, Anda menyebutkan 3 terdakwa lain vonisnya lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa. Begitu, apakah sudah ada komentar dari kuasa hukum Joko Chandra apabila nanti keputusan hakim dirasa tidak bisa diterima, kemudian akan merencanakan banding? Ya baik, Muradi, terkait dengan tanggapan dari kuasa hukum maupun dengan rencana banding dari tim kuasa hukum Joko Chandra sendiri, memang hingga siang hari ini menjelang persidangan masih belum ada komentar dari tim kuasa hukum dari Joko Chandra sendiri. Namun kita melihat pada keterangan dari persidangan kemarin, memang dari kuasa hukum Joko Chandra berharap bahwa pada pembacaan vonis yang akan dilakukan pada siang hari ini, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang memang sudah disampaikan pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga dari kuasa hukum sendiri meminta agar hakim dapat berlaku lebih bijak dalam memberikan vonis kepada kliennya, yaitu Joko Chandra sendiri. Murodi.
Atas informasinya, reporter Christo Suryokusumo dan juru kamera Berki Merindo dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.